Baik, selamat siang untuk para hadirin yang di sini nih, para penonton setia dari acara Mata Mary. Di sini akan membahas mengenai inovasi pembelajaran biologi. Nah, kan di abad ke-21 ini kan kayak banyak banget tuh yang Gen Z yang pada make HP kayak Android atau iOS. Nah, kan itu juga jadi pembelajaran yang biasanya kan jadi kayak kurang tertarik tuh anak muridnya. Nah, apakah dari kelompok ini yang sangat keren, sangat super ini, apakah dapat memberikan tanggapannya mengenai permasalahan ini? Silahkan dijawab. Ya, permasalahan pembelajaran di Indonesia pada abad ke-21 ini itu perlu dilakukan pembenahan. Mengapa? Karena pendidikan di Indonesia ini sudah masuk ke abad ke-21, yang pada abad ke-21 sendiri itu teknologinya sudah mengalami perkembangan yang semakin canggih dalam segala aspek. Maka tujuan penelitian dari jurnal yang kami lakukan itu adalah memberikan solusi mengenai permasalahan pembelajaran biologi dalam sistem pencernaan melalui augmented reality atau disingkat dengan AR dalam media pembelajarannya. Augmented reality atau AR sendiri itu adalah suatu aplikasi penggabungan antara dunia nyata dengan dunia maya yang dalam bentuk 2 dimensi ataupun 3 dimensi yang diproyeksikan dalam waktu yang bersamaan, gitu Mbak, menurut kami. Baik, terima kasih atas pendapatnya untuk narasumber kami yang pertama. Lalu dari sekian banyaknya materi yang ada di pembelajaran biologi itu, apa sih materi yang akan disinggung atau akan dibenahi kembali dari kelompok ini, dari narasumber ini, yang kan seperti yang diketahui kalau biologi itu kan bersifat abstrak ya, yang arti dalam tidak bisa disentuh, dilihat, ataupun langsung diraba. Nah, menurut narasumber apa nih materi yang akan dibahas? Oke, baik, terima kasih Mbak Mary atas pertanyaannya. Mungkin di sini saya izin menjawab ya terkait pertanyaannya tadi. Jadi materi apa sih yang akan kita tindak lanjuti setelah kita mengetahui latar belakang ataupun background dari pembelajaran abad 21 yang telah disampaikan oleh Mas Rizky tadi. Jadi mungkin setelah banyaknya diskusi serta observasi dari kelompok kami lakukan, jadi kelompok kami ini menggunakan pembelajaran biologi ataupun lebih tepatnya pada materi sistem pencernaan seperti itu. Nah, mengapa kita menggunakan materi sistem pencernaan? Yaitu karena dari banyaknya siswa itu kurang menguasai atau mengetahui dari pembelajaran materi sistem pencernaan tersebut. Mungkin bisa dilihat dari sisi gurunya itu sendiri dengan menyampaikan materinya itu hanya dengan metode ceramah ataupun hanya memberikan gambaran saja gitu. Jadi banyak siswa yang kurang mengetahui atau menangkap terkait dengan materi sistem pencernaan seperti itu. Nah, mungkin bisa juga dengan menggunakan metode yang lain seperti halnya dengan menggunakan AR seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Jadi kita sudah mengetahui nih latar belakang yang akan disinggung dari narasumber yang sangat keren ini. Lalu metode apa sih yang akan kalian lakukan dalam penyelesaian permasalahan tadi dari latar belakang tadi? Bisa dijawab oleh salah satu narasumber? Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Mary. Metode yang kita gunakan dalam penyusunan jurnal ini yaitu metode penelitian pengembangan atau yang lebih dikenal dengan R&D. Kita menggunakan 4D yaitu model pengembangan dari Tyagarajan dengan 4 tahapan yaitu define, design, develop, dan disseminate sehingga kita bisa mengembangkan media pembelajaran tersebut. Namun dalam metode ini kita hanya sampai pada tahap define dikarenakan waktu yang kita gunakan ini tidak cukup untuk melakukan pendesainan dan penyebarluasan media yang akan kita kembangkan. Seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya dari narasumber Mbak Farah ya. Lalu dari tadi kan sudah dibahas mengenai metode apa yang digunakan, itu menggunakan R&D atau Research and Development. Lalu kan ada dengan metode yaitu 4D ya tadi ya. Nah, karena adanya keterbatasan waktu jadi baru sampai di define, betul? Lalu
bagaimana proses ataupun tahapan seperti apa yang teman-teman lakukan dalam penelitian ini sehingga bisa dijadikan sebuah artikel tersebut. Jadi apa yang narasumber gunakan dalam metodenya ini, yang dalam proses-prosesnya itu, apakah dapat ada yang menjelaskan? Baik, saya izin menjawab. Jadi tahap awalnya yaitu mencari permasalahan mengenai sistem pencernaan pada kelas 11 SMA. Jadi kan tadi alasan pemilihan materinya telah dijelaskan oleh Mbak Rifa. Nah, itu juga yang berpengaruh pada tingkat pemahaman siswa. Nah, berdasarkan survei melalui Google Form itu, kebanyakan guru atau sekolah menyediakan media yang berupa media cetak dan juga PPT yang mana di dalamnya itu hanya berupa tulisan-tulisan atau gambar yang monoton sehingga kurang interaktif. Nah, berdasarkan permasalahan tersebut, maka kelompok kami menemukan solusi permasalahan itu dengan inovasi media pembelajaran yang memanfaatkan kemajuan teknologi, yaitu dengan menggunakan teknologi AR. Nah, dalam penggunaan teknologi ini nantinya juga akan mengasah kemampuan guru dan juga peserta didik dalam penguasaan teknologi di bidang pendidikan. Selain itu, penggunaan metode teknologi AR ini dapat digabungkan media antara 2D dan juga 3D yang dapat menarik perhatian siswa dan memotivasi siswa dalam belajar. Selain itu nanti dengan adanya teknologi ini nanti juga siswa tidak akan mudah merasakan bosan. Dan untuk kendala yang dialami ini tadi adanya keterbatasan waktu sehingga pelaksanaan metodenya hanya dapat sampai tahap define saja seperti yang telah dijelaskan oleh Mbak Farah tadi, seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya dari narasumber yaitu Mbak Elsa. Lalu pertanyaan selanjutnya nih, dari permasalahan yang sudah ditemukan tadi yaitu mengenai kurangnya media pembelajaran yang disediakan oleh guru karena yang bersifat monoton atau yang kurang menarik minat siswa. Lalu adakah hasil atau solusi yang akan kalian tindak lanjuti ke depannya itu? Jadi apakah ada yang ingin menjawab narasumber? Ya, Mbak. Solusi terkait dengan permasalahan yang sudah disampaikan oleh narasumber-narasumber sebelumnya itu adalah penggunaan aplikasi augmented reality atau aplikasi antara penggabungan antara dunia nyata dan dunia maya. Jadi nanti siswa itu tidak hanya ngawang ya atau abstrak saja, tetapi dia tuh bisa langsung memberikan praktik langsung. Jadi jadi augmented reality ini adalah aplikasi penggabungan antara dunia nyata dengan dunia maya dalam bentuk 2 atau 3 dimensi yang diproyeksikan dalam lingkungan nyata dalam waktu yang bersamaan. Augmented reality ini memiliki prinsip kerja, pelacakan, dan rekonstruksi. Augmented reality memberikan kita kemampuan membawa informasi yang dapat digunakan ke dalam spektrum visual secara real time dimanapun dan kapanpun kita berada, sehingga aplikasi ini tuh diharapkan nanti mampu membuat siswa itu menarik, lalu akan memudahkan dalam belajarnya, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya luar biasa dari narasumber yaitu Mbak Kartika. Baik, dari solusi tadi yang sudah dikemukakan, apakah solusi tadi itu bisa relevan atau dapat dipakai jangka waktu lama untuk siswa-siswa SMA dari kelas 11 tadi dengan materi yaitu sistem pencernaan. Baik, siapa yang akan menjawab? Izin menjawab ya Mbak. Menurut saya sangat
relevan ya. Soalnya AR itu dapat gini. Karena AR dapat memberikan pembelajaran langsung kapanpun dan dimanapun siswa mau belajar. Selain itu, AR juga dapat memvisualisasi struktur konsep sehingga mudah untuk dipahami dan menjadikan lebih efektif sebagai media pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran itu sendiri. Nah, selain itu, AR juga dapat menjadikan proses pembelajaran itu lebih menarik sehingga siswa lebih aktif dan tidak bosan dalam proses pembelajaran. Seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih atas jawabannya yang sangat luar biasa dari narasumber kami yaitu Mbak Tri. Lalu di sini karena pertanyaan tadi sudah terjawab semua oleh narasumber-narasumber kita yang hadir di sini saya akan memberikan kesimpulan terkait tadi apa yang sudah kita bahas dari hasil temuan-temuan yang ditemukan oleh narasumber. Yaitu yang pertama, augmented reality atau AR yang digunakan sebagai solusi dalam penelitian ini dapat digunakan mulai dari pembelajaran biologi siswa kelas SMA kelas 11 hingga materi ajar sistem pencernaan. Lalu, mengembangkan teknologi dengan sistem AR dapat meningkatkan motivasi dan hasil dari pembelajaran siswa. Hal ini dibuktikan dengan persentase tadi yang sudah disebutkan yaitu sebesar 57%. Nah, lalu AR sendiri dapat digunakan sebagai solusi dari permasalahan pembelajaran sistem pencernaan, dan AR diisi dengan konten pembelajaran 3 dimensi maupun 2 dimensi untuk memenuhi kebutuhan visualisasi oleh siswa. Lalu yang terakhir, AR dapat memberikan pembelajaran langsung kapanpun, dimanapun, asalkan siswa itu mempunyai Android. Lalu siswa ingin melakukan pembelajaran AR dapat memvisualisasikan struktur konsep abstrak dan model objek untuk dipahami dan menjadikan AR sebagai media pembelajaran yang lebih efektif tergantung dari tujuan media pembelajaran tersebut. Lalu perlunya pengembangan lebih lanjut ya, tadi kan masih dalam tahap define. Jadi karena adanya masalah dalam waktu, jadi sebenarnya perlu adanya pengembangan lebih lanjut untuk tahap design, develop, dan disseminate yang merupakan kelanjutan dari tahap pada penelitian pengembangan model 4D. Baik, sekian dari acara talk show mengenai inovasi pembelajaran biologi. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang, salam super.